Oke, langsung aja ya. Oke, first I would like to tell you about the auxiliary here. Nah, di sini kemarin kita udah belajar tentang MRIs ya. Kita udah belajar ini. Pertemuan terakhir ini kan MRIs ya. Yang benar ya, Mel ya? Iya. Ya, fungsi untuk to be ya. Sekarang kita fungsi to do. Ingat, fungsi to do itu digunakan untuk mempertanyakan kata kerja, oke? Ya. So, makanya menggunakan kata kerja untuk mempertanyakan kata kerja itu pasti menggunakan do, does, did. Nah, seperti biasa, do itu digunakan untuk apa aja? Do it means like for I, you, we, they gitu ya. Sedangkan does itu buat he, she, it. Sedangkan did itu buat semuanya tapi lampau gitu ya. All but past. Itu adalah did gitu kan. Nah, misalnya contoh nih, misalnya they go to market. Mereka pergi ke pasar. They go to market. They go to market. Ya, dari sini ya. Nah, mempertanyakannya gimana? Apakah mereka pergi ke pasar? Ya, berarti mempertanyakannya adalah do they go to market gitu kan. Kenapa ini menggunakan do? Karena mempertanyakan kata kerja go. Dan kenapa do nggak does? Karena subjeknya adalah they. Kayak gitu kan ya. Nah, beda sama yang di bawah. Misalnya yang di bawah nih. She tries to sing well. Dia mencoba bernyanyi dengan baik. Nah, kita mempertanyakan apakah dia berusaha bernyanyi dengan baik? Berarti kata kerjanya bakal menjadi does she try to sing well gitu kan ya. Does she try to sing well? Kenapa menggunakan does? Karena mempertanyakan kata kerja. Mempertanyakan kata kerjanya adalah yang try. Dan kenapa does gadu? Karena subjeknya adalah she gitu ya. Dan ingat ini tidak usah lagi menggunakan tries karena akhiran es-nya sudah diwakilin sama does kayak gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, misalnya contoh di sini. Sekali lagi, kan I ever talk to you, right? Kalau misalnya subjeknya she, he, it, ketemu kata kerjanya itu pasti diakhiri oleh is, atau s gitu kan. Kata kerjanya itu pasti diakhiri oleh itu, ya. Misalnya kalau misalkan you work. Kalau misalkan she berarti she works kan gitu ya. Works. Kalau misalkan they study misalnya, they study. Kalau misalkan he berarti he studies gitu kan ya. Studies gitu kan. Kalau misalkan ada kata kerja misalnya they they watch for example. Kalau misalkan she berarti she watches. Nah kan kayak gitu ya. Pokoknya kalau misalkan subjeknya he, she, it, ketemu kata kerjanya pasti diakhiri oleh huruf s, es, is. Segimana akhiran kata, akhiran huruf dari kata kerjanya. Kayak gitu kan ya. Oke. Nah misalnya ada kata kerja lagi. Misalnya he goes to Bali. Gitu kan ya, he goes to Bali. Apakah dia pergi ke Bali? Nah, apakahnya menggunakan apa? Kan ini kan go kan pergi ya. Berarti sudah pasti menggunakan does kan ya. Berarti menggunakan does kan ya. Berarti does he, nah ininya tetap go. Nggak jadi goes lagi. Karena sudah diwakilin sama S ini. Jadi does he go to Bali? Nah, tanda tanya kan. Does he go to Bali? Kayak gitu ya. Does he go to Bali? Nah, kalau misalkan subjeknya misalnya bukan dari he, she, it. Misalnya subjeknya berasal dari they. Misalnya they play together. They play together. Mereka bermain bersama-sama. Apakah mereka bermain bersama-sama? Berarti menggunakan, ini kan kata kerja nih, play. Dan ini subjeknya they. Berarti menggunakan do ya. Do they play together? Gitu kan ya. Do they play together? Apakah mereka bermain bersama? Gitu kan ya. Menggunakan kalimat tanya alias interrogative sentence namanya. Oke, seperti itu. Jadi ingat kalau misalkan he goes, does he go? Tetap gak usah goes lagi. Gak usah karena sudah diwakilin sama ini.
Ya, seperti itu. Kenapa menggunakan ini? Karena mempertanyakan kata kerja. Kalau mempertanyakan kata sifat kan udah sama ini. Am, are, is kalau mempertanyakan kata sifat mah. Am I beautiful? Are you smart? Kayak gitu-gitu ya. Oke. Nah, lagi misalnya ini kan menggunakan kalimat lampau nih. You sold the cake. You sold the cake. Ini kan sold-nya adalah verb yang kedua, betul? Berarti ini lampau dong kalau misalnya menggunakan verb yang kedua. Nah, mempertanyakannya tidak lagi menggunakan do dan does, tapi menggunakan did. Makanya did you ini tetap sell this cake. Enggak, ini yang sell-nya nggak usah lagi verb yang kedua lagi, nggak usah karena lampaunya sudah diwakilin sama did gitu kan. Contoh lagi misalnya she, duh gatel ya. Misalnya wrote she wrote an article, for example. She wrote an article yesterday. Berarti kan lampau nih, ya. She wrote an article yesterday. Wrote adalah verb yang kedua. Berarti kejadian dari kalimat ini adalah lampau. She wrote an article yesterday, betul? Nah, kalau mau jadi kalimat tanya, apakah dia menulis artikel kemarin? Jadi kayak gimana? Did 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 she write? she write aja, gak usah write juga nggak usah. Cukup kayak gini aja. Did she write an article? Cukup kayak gini aja. An article yesterday, gitu kan. Did she write an article yesterday? Nah, ini write-nya tetap seperti ini menggunakan bare infinitive alias verb yang pertama. Kenapa ini nggak ikut-ikutan jadi wrote? Karena sudah diwakilkan sama did gitu. Ya, dan ingat kalau misalkan mau mempertanyakan kalimat ini, kalimat did gitu ya, mau mempertanyakan menggunakan did berarti kamu atau kalian, berarti kalian itu mempertanyakan kegiatan yang udah pernah terjadi. Apakah kemarin dia nulis artikel gak ya? Nah kayak gitu. Jadi mempertanyakan kegiatan yang kemarin, makanya menggunakan did. Kalau misalkan mempertanyakan kegiatan yang sekarang, ya menggunakan do atau does kayak gitu. Oke, seperti itu. Paham ya? I hope you get my point. Paham ya? Nah, sekarang lihat sebelah sini. To do udah, to be udah ya kemarin. Sekarang to have. Ingat to have itu bisa jadi dua tuh artinya. Bisa ada dua. Yang pertama to have itu berfungsi sebagai verb. Nih, kata kerja. Kalau verb berarti mempunyai. Kalau perfect berarti sudah. Kayak ingat, verb mempunyai, perfect berarti sudah. Kalimat perfect berarti itu kalimat yang mengindikasikan sudah terjadi. Nah, di sini kakak mau menjelaskan yang berfungsi sebagai kata kerja terlebih dahulu. Cuma sebelum itu kita harus tahu dulu have itu fungsinya untuk apa aja. Berarti have fungsinya untuk I, untuk you, untuk we, dan untuk they gitu ya, have mah ya. Kalau has itu buat he, she, She. dan it gitu kan. Kalau had itu buat semuanya, tapi lampau gitu kan. Buat semuanya tapi lampau. Nah, yang pertama fungsi to have itu berfungsi sebagai kata kerja. Kalau berfungsi kata kerja berarti memiliki arti mempunyai. I have a book, I have a pen, they have car, she has a boyfriend, he has a new smartphone, kayak gitu-gitu ya. Oke, dan ingat dikarenakan ini berfungsi karena kan ini berfungsi sebagai kata kerja, maka kalimat tanyanya pasti menggunakan do. Misalnya, they have a car. Mereka mempunyai mobil. Apakah mereka mempunyai mobil? Berarti menggunakan do dong. Do they have a car? Gitu kan ya. Karena do di sini kan mempertanyakan kata kerja. Kata kerjanya adalah have. Gitu kan? Kata kerjanya adalah have. Kenapa masih menggunakan do? Karena subjeknya they. Gitu kan ya. Do they have a car? Kayak gitu. Nah, kalau misalkan pakai she gimana? Saya tinggal pakai has misalnya. He has a new phone. Dia memiliki ponsel yang baru. Apakah dia memiliki ponsel yang baru? Berarti menggunakan does kan ya? Nah, kesininya menjadi does he have? Enggak has. Does she have a new phone? Gitu. Kalimat tanyanya. Kenapa menggunakan does kalimat tanyanya? Karena mempertanyakan kata kerja dan subjeknya he. Dan ingat ininya tetap menggunakan have bukan has. Karena kata kerja tunggalnya itu sudah diwakilkan sama does gitu. Ya, does she have? Pasti does she have.
Meskipun awalnya he has. He has a new phone. She has a black hair. Does she have a black hair? Kayak gitu, ya. Nah, yang artinya mempunyai lagi, misalnya nih, ini kan menggunakan kalimat lampau nih. She had a phone. Ini menggunakan verb yang kedua nih. She had a phone. Kalem. She had a phone. Had di sini menggunakan verb yang kedua. Nah, berarti dia pernah punya handphone. Berarti sekarang dia udah nggak punya lagi. Ya, berarti dulu dia punyanya. Sekarang udah nggak punya lagi. She had a phone. Dulu dia pernah punya handphone. Nah, mempertanyakannya gimana? Tetap menggunakan did. Apakah dulu dia pernah punya handphone? Berarti did she have di sininya tetap. Nggak menggunakan has. Kenapa Kak nggak menggunakan had? Karena lampaunya sudah diwakilkan sama did. Kayak gitu ya. Jadi did she have a phone? Does juga sama. Does she have a phone? Nah, kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, itulah berfungsi sebagai kata kerja. Nah, sekarang kita move sebagai kalimat perfect yang artinya sudah. Oke, yang artinya sudah. Ingat, yang artinya sudah berarti kita bermain verb yang ketiga. So we play to the third verb. Oke. Misalnya nih, kakak tes dulu ya. Kakak tes dulu nih. Misalnya kata kerja yang pertamanya itu adalah write. Kata kerja keduanya wrote, wrote, nice. Kata kerja yang ketiganya written, written, nice. Oke. Written. Kalau misalnya kata kerja yang pertamanya adalah drive. Keduanya driven, itu ketiganya. Keduanya drove, adalah drove. Oke. drove, Drove. Yes. Oke. Kalau misalnya kata kerja yang pertamanya adalah eat. Keduanya ate gitu kan ya. Ketiganya eaten gitu kan ya. Oke. eaten, Nah, ini tuh disebut dengan irregular. Irregular verb. Kan dalam bahasa Inggris itu ada regular verb, ada irregular verb. Irregular verb berarti berubah semuanya. Jadi kan regular tuh biasa kan ya. Irregular tuh kan nggak biasa, gitu kan. Kalau irregular berarti nggak biasa, berarti berubah semuanya. Ini kan write, wrote, written, drive, drove, driven, eat, ate, eaten. Masih banyak lagi irregular noun. Irregular verb maksudnya. Masih banyak lagi. Ini hanya contoh doang. Kalau misalkan regular emang gimana? Kalau misalkan regular berarti bakal kayak gini. Regular verb, verb pertama, verb kedua, verb ketiga. Verb pertamanya misalnya work, tuh kan? Verb keduanya ya tinggal work it, gitu kan? Ketiganya work it lagi. Jadi tinggal ditambahkan ed. Jadi verb 2 sama verb ketiganya tuh sama. Nah, itu disebut dengan regular, biasa aja gitu. Ya, seperti itu. Kayak misalkan apa sih membeli itu apa? Membeli buy gitu ya. Buy. Keduanya apa? Bought. Ketiganya apa? Bought lagi kan? Nah, sama kan? Gitu. Nah, ini mah regular, biasa aja. Nah, kita akan mempelajari ini verb yang ketiganya. Karena materi dari kalimat perfect itu tentang verb yang ketiga yang memiliki arti sudah. Oke. Rumusnya pasti seperti ini. Jadi have di sini bukan berarti lagi mempunyai, tapi berarti sudah. Nah, rumusnya itu adalah subject plus have atau has plus verb yang ketiga. Oke, plus verb yang ketiga. Oke. Nah, misalkan apa? Dia sudah apa ya? Misalnya mereka sudah menyelesaikan tugas. Nah, berarti kan they have finished. Nah, ini tuh verb yang ketiga. Kebetulan aja verb yang keduanya sama. Kebetulan aja ini mah. They have finished an assignment, misalnya. An assignment. Ini kebetulan aja, apa sih, sama. Kalau misalkan mau dibedakan, misalnya nih, dia sudah menulis novel. Dia sudah menulis novel. Berarti, he has written, kan ya? Written a novel. Oke. Nah, di sini has diikuti oleh verb yang ketiga. Maka kalimat ini berarti kalimat perfect yang memiliki makna sudah. Dia sudah menulis novel. Mereka sudah menyelesaikan tugas. Contoh nih seperti yang di bawahnya nih. He has gone. Oh, dari sini gone. Gone verb ketiga dari mana nih? Go. Dari go. Verb keduanya
go. When. Betul sekali. When, verb ketiganya adalah gone. Oke, betul sekali. Go, when, gone. He has gone, berarti dia sudah pergi. Nah, pertanyaan kalau mau dijadikan kalimat pertanyaan bakal menjadi sudahkah dia pergi? Berarti kalimatnya bakal seperti di bawah ini nih. Has he gone? Sudahkah dia pergi? Sama ini juga, he has written a novel. Berarti has he written a novel? Kalau mau jadi kalimat tanya. Jadi has di sini bukan berarti lagi mempunyai, tapi sudah. Di awal jadi sudahkah? Sudahkah dia menulis novel? Tuh ya. They have finished an assignment. Sudahkah mereka menyelesaikan tugas? Berarti have they finished an assignment gitu kan? Have they finished an assignment? Kayak gitu. Oke, okay? Have they finished assignment? Seperti itu, ya. Nice. Contoh yang lain lagi, contoh yang kedua. They have eaten this food. Mereka sudah memakan makanan ini. Eaten di sini memiliki adalah verb yang ketiga. They have eaten this food. Kalau menjadi kalimat tanya, menjadi kalimat seperti ini kan? Have they eaten this food? Sudahkah mereka memakan makanan ini? Kan kayak gitu ya? Betul? Betul. Betul. Okay, do you get it? Do you get my point? Iya. Yep, so I hope you get my point. Jadi bedakan antara have yang mempunyai sama have yang sudah. Intinya adalah nih, kalau misalkan have yang berarti mempunyai, berarti rumusnya tuh pasti kayak gini. Have atau has plus kata benda. Pasti. I have a cat. She has a car. They have apa? They have apa sok? They have they have a team, for example. They have a team. They have a partner, for example. Pasti kata benda gitu ya, pasti diikuti kata benda. Sedangkan have yang memiliki arti sudah, sedangkan have yang memiliki arti sudah itu pasti have atau has pasti diikuti kata kerja yang ketiga gitu ya. They have watched television, they have watched the drama, for example. Mereka sudah menonton drama. He has apalagi ya. He has, for example, he has watered the garden. He has watered gitu ya, menyiram. He has watered the plants. Dia sudah menyiram tanaman. Jadi bedanya seperti ini. Oke, paham Mel? Paham. Paham, oke. If you do understand about this, so let's do the questions one by one, oke? Siap Mel, kita langsung aja ya. Okay, wait, kita directly we will go to the test or even the questions. Kerasnya udah 40 menit lagi. F5 mana F5. Oke, nih. Oke, siap. Number 1 until number 6. Come on, Mel. Kerjakan, Mel. Kalau udah, bilang dan. Maksudnya ditulis dulu jawabannya di buku, di catatan. Jawabannya tulis dulu di catatan. Oke, kalau udah, bilang dan. Sampai 6. Nomor 6 dulu. Hah? Nomor 6 dulu? Sampai 6. Sorry. 1 sampai 6. Sorry. Oke.
Udah, Kak. Cepat banget nih, sama lah, jagoan nih. Oke. Samuel mah sebenarnya jagoan sih. Yuk, number 1. Oke, siap number 1. Baca Mel, sekaligus jawab Mel. Ya Allah. Dibaca. Gak apa-apa ya, salah-salah dikit. Apa-apa, santai. Nobody knows the truth if we keep silent about his mistakes. Oke, sebenarnya ini bisa 2 sih. Her mistake atau his mistake, gak apa-apa. Nomor 2. Yang kedua, teacher said each of students in this class must trust in yourself, C, about your abilities. Ini kan students. Studentsnya kan plural. Berarti banyakan dong. Berarti kalau banyakan yang ini, Mel, yourselves. Ini kan diri kalian. Ini kan dirimu. Kirain aku kalau your cuman yang self aja, nggak ada selves. Oh, enggak. Ini juga ada. Oke. Each of students in this class must trust in yourselves. Oke, yang B. Yang nomor 3, Mel. The government should take the responsibility about their rules. Betul sekali, their new rules tentang peraturan baru mereka. Oke, number 4. But the officials of the government will be fired if its duties are not done well. Ini lihat the officials. Officials artinya para pejabat. Banyak dong, plural tuh. Berarti kalau para pejabat plural, para pejabat pemerintahan ini akan dipecat jika kewajiban mereka, berarti their duties are not done well. Kewajiban mereka tidak dikerjakan dengan baik. Oke, nomor 5, Mel. Go. As their child, we must leave our parents dignity to live. Betul sekali, dignity to live a good mark. Our parents, orang tua kita gitu ya. Derajat orang tua kita. Nice. Number 6. I shout at him, but he is still watching. Betul sekali, he is still watching. Nice. Okay, nice, Iya, Mel. betul. Okay, really good. Okay, but I want you to do again. Okay, for number. Wait. Okay, number 7, 8, 11, and 12. So number 9 and 10, you don't have to do that. Nomor 9 sama nomor 10 nggak usah kerjakan dulu. Oke, yuk 7, 8, 11, 12 aja. 9, 10 nggak usah. Yuk, Mel. Mel, kamu Mel di Infomedia bagian customer service apa, Mel? Aku Tam. Tam. Oh, Tam garansi HP? Bukan. Tele account management. Ya, maksudnya bagian perusahaan mananya gitu kan, di Infomedia itu banyak kan ya. Ada Garuda, di sana kan ada Telkom, ada apa gitu. Telkom. Oh, kamu di Telkomnya. Jadi marketing. Oh, marketing. Marketing bagian apa? Wi-Fi atau gimana? Wi-Fi pasti ya. Bagian yang semuanya kemana? Oh, semuanya. Ada Wi-Fi,
wifi, telepon, terus kalau kakak mau masang UCTV, misalkan TV-nya jadi smart TV. Aku juga Oh, nawarin itu. oh Terus kayak gitu. nambah-nambahin channel TV. Kamu marketingnya berarti by phone. Nah, langsung nembak ke orangnya. Iya, betul. By phone. Kalau SIM sama di 108 dia mah bagian ditelepon sama pelanggan. Oh, ya 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 ya. I see, I see. Kalau Karena sama teman kakak juga ada yang di sana, ada yang di apa sih Infomedia, cuman dia mah bagian ya Telkom sih dia ngomongnya mah bagian Telkom sih. Cuman bagian customer service-nya kalau misalnya ada gangguan apa, nah dia itunya teh. Terus ada lagi teman kakak juga, oh ada dua, yang satunya lagi mah dia tuh di Garuda. kata teman aku ge ada Garuda cenah di situ teh. Enggak banyak itu teh, pokoknya mah permediaan weh. Jadi media dari perusahaan di situ tuh. Jika Khususnya nanti call center. Nah, khususnya CS-CS di sana teh. Jadi CS-CS Garuda di sana. CS-CS apa sih satu lagi teh? Lion Air gitu di sana teh ada. Di sana banyak dah pokoknya mah percayasan. Mm-mm. Makanya kantornya bagus kan. Terus pastilah sinyalnya mantang deh di itu.